Sepuluh salam ceria, angkatan 11 datang. Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan besar kita kepada Muhammad dan besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Acara yang kita adakan ini adalah acara diseminasi, yaitu aksi nyata pada modul budaya positif. Adapun susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Acara yang kedua, doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Bapak Sardi Hendra SPD. Dan acara berikutnya adalah presentasi diseminasi aksi nyata budaya positif. Yang keempat adalah refleksi dari salah satu peserta presentasi. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat acara kita ini, kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Salmudin. Kepada Pak Ustadz Salmudin, tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والعافية السلامة والهداية التوفيق والعناية علينا يا الله مدرستنا هذا SMA Sultan Daulat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah wal afiyah salamah wal hidayah taufiq wal inayah alaina ya Allah wa khususan hadha firqah CGP angkatan 11 ya Allah ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setondolan, Bapak Tardi Hendra SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan 3 rutinitas kita, khususnya untuk kegiatan diseminasi CGP. Tanpa terucapkan salam dari Nabi Muhammad SAW, berkah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ini. Yang saya hormati guru-guru, bapak guru dan guru CGP yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan diseminasi ini, yang juga ditugaskan pada CGP ini langsung dari kementerian. Yang saya hormati Dewan Guru peserta diseminasi CGP yang berbahagia. Di sini program CGP itu program pemerintah. Banyak hal-hal yang keutamaan dari program pemerintah ini yang dijanjikan. Salah satunya bahwa peserta CGP ini bisa untuk memimpin sebuah sekolah. Yang kedua, CGP ini berpeluang juga untuk sebagai pengawas sekolah. Dan juga tak kalah pentingnya yang di CGP ini adalah adanya perhatian khusus untuk bisa sertifikasi. Nah, jadi syaratkan yang belum CGP, belum guru penggerak, ini bisa juga untuk kedepannya bisa diikutkan lagi. Ya, berarti inilah yang dikasih peluang-peluangnya oleh pemerintah. Untuk apa tujuannya? Bahwa CGP ini untuk memajukan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi kita selama ini mungkin terlupakan bahwa jalannya pendidikan ini salah satunya inti pokoknya karena adanya siswa. Kalau tidak ada siswa, berarti sekolah tidak jalan. Walaupun gurunya lengkap. Nah ini ya. Walaupun siswanya satu. Kalau di Jawa itu ada karena siswanya 2 kadang. Tapi sekolah itu tidak jalan. Kalau siswanya 2 tidak ada, berarti sekolah tidak jalan. Dan juga bahwa di sini ada juga namanya karya nyata, aksi nyata yang telah dipelajari melalui daring, juga melalui lokakarya, berarti didiseminasikan, istilahnya disampaikan kepada guru-guru beserta hasil daripada selama pendidikan dalam beberapa bulan ini. Dan juga akhirnya nanti program ini berjalan selama berapa bulan, Pak? Biasanya 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan lamanya inilah yang diharapkan sama guru penggerak nanti setelah jadi guru penggerak untuk bisa menggerakkan sekolah ini yang lebih baik lagi. Hanya dibutuhkan Bapak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas acara
nasihat-nasihat yang telah diberikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidul Lubis, SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif yang akan saya laksanakan dalam penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Sultan Daulat. Selanjutnya, beberapa konsep yang akan saya bahas pada disiplin positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya untuk materi yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai perubahan paradigma belajar yang terdapat di SMA Negeri 1 Sultan Daulat. Nah, di sini paradigma yang akan saya sampaikan, di mana perubahan pembelajaran ini diarahkan kepada filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, guru ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, maksudnya di sini guru disebut petani harus mengusahakan kelas yang menyenangkan, nyaman, dan menyiapkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif biasanya Bapak Ibu dapat melihat bagaimana siswa-siswi sekarang sangat jauh dari kata disiplin positif. Jadi untuk pengertian secara umumnya, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan mengenai keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga untuk orang dewasa. Nah, tujuan dari disiplin positif ini seperti apa? Tujuannya untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang. Mereka menekankan adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan harusnya bagaimana melakukan disiplin positif tersebut. Sebagai seorang guru, kita dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter belajar. Jadi untuk apa sih gunanya kita menerapkan disiplin positif? Salah satunya yang pertama dapat menumbuhkan kepercayaan diri murid kita. Yang kedua dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga dapat mendukung lingkungan yang lebih baik di dalam keluarganya sendiri. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Di sini pengertian secara umumnya, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari adanya suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang dari murid itu sendiri. Jadi kita tidak membeda-bedakannya. Contohnya saya ambil 3. Yang pertama yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa bagian yang termasuk kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan tentunya kreatif. Selanjutnya yaitu mengenai IBO Primary Years Program. Di sini kita dapat memberikan contoh bagaimana dia bertoleransi, bagaimana rasa hormatnya dengan guru, integritasnya ke sekolah dengan mengikuti perlombaan dan belajar tetap aktif, lalu ada mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuannya. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai keterampilan hidup. Jadi di sini dapat kita ambil, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini kita bagi menjadi 3. Kenapa harus ada motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi waktu dia dihukum, dia merasa bahwasanya yang dia lakukan belum tentu salah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya di sini kita dapat melihat perbedaan yang mana disebut hukuman, konsekuensi, dan yang mana dikatakan restitusi. Di sini saya ambil contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dan ini merupakan masalah yang memang selama ini kita hadapi baik di kelas 10, 11 ataupun 12. Nah, yang termasuk dikatakan hukuman, di sini guru menghukum siswa misalnya berdiri hormat selama lebih kurang 10 menit. Jadi di sini kondisinya guru itu marah dan murid akan merasa ketakutan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi di sini yang dilakukan adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan saat jam istirahat. Dengan dikerjakan, apa konsekuensinya? Misalnya mengerjakan tugas atau PR yang tidak dikerjakan, konsekuensinya harus dikerjakan 3 kali. Lalu selanjutnya ada istilahnya restitusi. Nah, restitusi ini kita sebagai seorang guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, posisinya bagaimana? Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan mampu menghormati orang lain juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Di sini kita akan bedakan, mungkin Bapak Ibu bertanya nih dalam hati, apa sih Bu bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Karena kan agak-agak sama mirip ya Bapak Ibu ya pengertiannya. Coba bisa saya minta tolong Ibu Mayuda membacakan pengertian dari hukuman Ibu. Silakan Ibu. Hukuman dan penghargaan adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan apa itu Bu? Perilaku seseorang. Gak nampak. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Baik, terima kasih pada Ibu Mayuda yang telah memberikan pengertian serta pemahaman bagi kita apa itu sih yang dimaksud dengan hukuman. Selanjutnya saya akan menyambung mengenai konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan keputusan yang bersifat positif ataupun negatif. Konsekuensi dapat membantu siswa belajar dalam tindakan mereka sendiri. Jadi mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka berbuat kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Misalnya tadi seperti yang sudah saya contohkan, siswa tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya yang sudah disepakati kelas yaitu harus mengerjakan 3 kali pekerjaan rumah tersebut. Itu disebut sebagai konsekuensi. Selanjutnya di sini kita dapat mengetahui perbedaannya apa gitu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau yang dikatakan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Nah, yang kedua, konsekuensi ini merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas materi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap individu memiliki kebutuhannya masing-masing. Untuk garis besarnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja yang termasuk kepada kebutuhan dasar manusia tersebut? Di sini saya sudah mencoba membagikan 5
membutuhkan yang namanya rumah. Jadi dia bersifat fisiologis. Lanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya bagaimana koneksinya di dalam sosial, bagaimana dia berteman, bagaimana dalam kondisi dalam keluarga, ya kan? Selanjutnya adalah penguasaan. Di sini dapat kita ambil contoh yaitu kompeten, diakui, dia bisa dihormati, jadi dia tidak akan merasa tersisihkan. Selanjutnya adalah kebebasan, dia tidak merasa bahwasanya dia terkekang. Jadi contohnya bagaimana? Mampu mengendalikan arah hidup seseorang, bisa memotivasi temannya untuk lebih giat lagi belajar. Dan terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah untuk mencari kesenangannya, dia bisa bermain, tertawa dengan temannya tanpa dia merasa terasingkan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk posisi kontrol restitusi, posisi di sini saya membagikannya menurut penelitian Gosser. Dia menyimpulkan 5 tahapan. Yang tahap 1 dan 2, guru itu bertindak sebagai penghukum pembuat rasa bersalah. Yang kedua adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau, dan terakhir manajer. Nah, dari 5 posisi yang saya paparkan di sini, kira-kira Bapak Ibu yang mana menurut Bapak Ibu di posisinya? Bisa saya minta tolong kepada teman saya, Pak Salmudin mungkin? Ya Bu. Yang mana Bu? Ya, di posisi mana Bapak? Kalau misalnya Bapak sebagai seorang guru. Saya sering melakukan di posisi hukum Bu. Bisa Bapak jelaskan kenapa? Karena pada awalnya saya memang tidak mengetahui posisi kontrol yang ditawarkan oleh Hansen. Jadi yang saya terapkan di sekolah itu biasanya seperti anak yang terlambat masuk, maka saya suruh mengutip sampah di seputaran kelasnya. Sebagai siswa yang tidak masuk dalam, jadi terkadang saya cubit. Jadi hukuman itu yang biasa saya lakukan. Ternyata memang mungkin yang ditawarkan Gansen ini salah satu alternatif yang baik mungkin Bu. Itu yang saya terapkan Bu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Salmudin. Bagaimana kalau kita coba dengan pendapat dari Ibu Seli? Kalau boleh saya meminta bagaimana pendapat Ibu, di posisi manakah seorang guru seharusnya? Menurut saya, kalau seorang guru seharusnya tentu di posisi manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi kita memanajemen step demi step, kita lihat, kita pantau, kemudian kita selesaikan permasalahan anak-anak tersebut. Tetapi kalau yang sering saya terapkan secara pribadi, saya juga belum terlalu khusus ke arah manajer. Seperti yang disampaikan oleh Pak Salmudin tadi, lebih ke arah penghukum biasanya. Tetapi selain penghukum, saya juga pernah menerapkan mungkin sebagai teman, karena teman ini adalah posisi juga menurut saya terbaik. Jika kita ingin mengetahui permasalahan dari anak tersebut, maka kita harus juga memahami bagaimana karakteristik anak tersebut Bu. Jadi kita harus menjadi temannya agar dia merasa nyaman. Mungkin menurut saya hanya itu saja Bu. Baik, terima kasih Ibu Seli atas masukannya, atas pendapatnya dan penjelasannya. Nah, terakhir boleh tidak saya meminta satu orang lagi guru, mungkin Pak Hendrik, pembantu saya. Pak, bisa Bapak sampaikan, jika Bapak dapat menyimpulkan, Bapak bisa di posisi penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Saya merasa itu di penghukum. Bisa dijelaskan Pak? Karena saya selama ini anak-anak yang melanggar peraturan atau tidak melakukan tugas-tugas yang saya suruh, kadang-kadang itu saya memberinya hukuman. Lalu bentuk hukuman kutip sampah, macam-macam lah Bu. Jadi setelah saya mempelajari kontrol ini, restitusi ini, jadi saya merasa bersalah selama ini. Jadi yang saya lakukan selama ini cukup salah. Jadi saya akan merubahnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hendri atas masukan
pemahamannya dan penjelasannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita selama ini kebanyakan adalah di posisi penghukum. Saya juga sependapat dengan beberapa guru ya, ada Pak Salmudin tadi dan Pak Hendrik yang mengatakan posisi gurunya itu biasanya mereka sebagai penghukum. Iya, benar sekali. Tetapi dengan adanya pembelajaran di calon guru penggerak ini, kita dapat mengetahui beberapa posisi yang terdapat pada guru. Jadi guru itu seharusnya berada di posisi mana, dan jawaban sebenarnya yaitu pada yang dijelaskan oleh Ibu Seli, yaitu sebagai manajer. Dan sedikit di sini saya akan menyampaikan, jika kita sebagai penghukum, bagaimana seorang guru itu? Guru itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Di sini adalah posisi kontrol yang sangat sering dilakukan oleh guru. Dengan kalimat-kalimat yang lantang, dengan suara yang cukup tinggi, dengan contohnya bisa saya sampaikan, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, dengan kalimat-kalimat tambahan seperti itulah makanya kita selalu disebut sebagai guru di posisi kontrol penghukum. Selanjutnya yang di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi biasanya guru bersuara itu lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar juga dengan lembut. Misalnya seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kamu kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi kita menggunakan intonasi suara yang cukup rendah sehingga mampu membuat hati murid kita itu merasa bahwasanya apa yang dia lakukan adalah hal yang salah. Lalu bagaimana jika kita di posisi teman, guru sebagai teman di posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, bisa kita berikan kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya, seperti itu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, yang terakhir bagaimana? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Tetapi di posisi teman ini dia memiliki dua sifat. Ada yang sifat pada akhirnya anak murid itu mengira positif, bersifat positif. Di sini hubungannya baik terjalin antara guru dan murid. Nah, jika posisi teman itu berubah menjadi hal negatif, maka saat guru tersebut tidak membantu, siswa akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Ibu teman saya. Nah, jadi kan dia mengharapkan seperti itu ya Bapak Ibu, mengharapkan apa? Nilai. Ya, pada akhirnya namanya seorang guru, pasti siswa itu begitu dia membantu merasa pamrih. Jadi dia ingin memperbaiki nilai dengan cara lebih banyak membantu gurunya. Selanjutnya bagaimana? Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi apa yang telah disepakati. Lalu yang terakhir adalah kalimat yang sudah disampaikan oleh Ibu Seli Musnibah tadi. Seharusnya guru adalah bersikap kontrol di manajer, posisi yang terbaik. Kenapa harus manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap kita dapat merubah kontrol-kontrol kita biar apa? Biar membantu siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya coba menyampaikan, membuat suatu kalimat itu. Bagaimana jika saya di posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka kita bisa mengatakan bahwasan di posisi kontrol manakah ini? Yaitu membuat rasa bersalah. Selanjutnya jika kita di posisi kontrol dengan kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di posisi kontrol manakah kita sebagai seorang guru? Adalah seorang penghukum. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika kalimatnya, ayolah, lakukanlah demi Ibu,
Ayo, kata ayo kan artinya iya sebagai teman. Betul sekali, berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami bagaimana posisi kontrol seharusnya seorang guru. Nah, bagaimana jika saya buat kalimat kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, bagaimana posisi? Iya, betul sekali Pak Anton. Berarti posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah memantau Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang paling sering kita lupakan sebenarnya sewaktu kita mau memulai pembelajaran. Mengenai apa? Keyakinan kelas. Jadi di sini pasti Bapak Ibu bertanya nih, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak bukan peraturan kelas? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kan agak sama-sama pemahamannya, dan mungkin saya berpendapat Bapak Ibu juga kurang tahu keyakinan yang mana, kesepakatan yang mana, seperti itu ya. Nah, untuk keyakinan kelas atau sekolah ini merupakan fondasi di mana tujuannya adalah sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam nantinya memecahkan konflik yang terjadi pada murid kita. Jadi seorang guru tentukan dulu apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Misal, disiplin, kita menggunakan kata-kata universal. Tentram, kebersihan. Jadi jangan menggunakan kata jangan ribut di kelas. Jangan seperti itu, karena itu nanti akan bersifat negatif, bukan ke positif lagi. Lalu bagaimana sih caranya kita membuat keyakinan kelas atau sekolah? Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, lebih rinci dia, tidak panjang-panjang, cukup singkat, padat, jelas, tetapi paham murid-murid kita tersebut. Lalu bagaimana? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang tadi saya contohkan, tentram, kebersihan, disiplin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan kata jangan ribut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu keyakinan kelas baiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut bisa sama-sama disepakati oleh murid-murid kita. Dan ini adalah bagaimana sih caranya biar supaya siswa kita itu apabila ada masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan tidak merugikan siswa, tetapi dapat membuat siswa tersebut mampu memecahkan masalahnya. Nah, kita menggunakan segitiga restitusi. Untuk pengertiannya di sini, segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan yang mana dalam memecahkan masalah kita yang dilakukan oleh murid itu tujuannya untuk membentuk karakter murid tersebut. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kepada murid disiplin positif. Maka di awal kita menjelaskan mengenai disiplin positif. Nah, pada segitiga restitusi ini kita akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tingkatan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Lalu selanjutnya, di sini saya ambil contoh Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah melaksanakan contoh dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu menstabilitaskan identitas. Nah, di sini prinsipnya membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi contoh kalimatnya yang bisa mampu membuat murid tersebut dapat memahami masalahnya itu, misalnya berbuat salah itu hal yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi lebih tertarik dalam menyelesaikan masalah. Kamu berhak merasa hal seperti itu. Nah, jadi kalimat irama-irama yang disampaikan cukup rendah dan mampu mengunggah hati murid tersebut. Lalu selanjutnya, tahapan kedua yaitu bagaimana validasi tindakan yang salah. Nah, di sini prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu ketentuan. Apa ketentuannya? Masalah apa
yang akan kita selesaikan. Misalnya kita menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu melakukannya karena menghargai sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan mengutarakan suara-suara yang tidak terlalu keras, dengan menggunakan kalimat yang santun dan nada yang cukup lembut. Yang terakhir apa? Tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dalam dirinya. Contohnya seperti apa? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk materi yang sudah saya paparkan, mulai dari disiplin positif sampai kepada segitiga restitusi, dapat menjadi bahan bahan tambahan buat kita untuk melakukan perubahan. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah bersama murid saya bernama Adit. Silakan disaksikan videonya. 11 luar biasa dan bermakna. Waalaikumsalam. Betul Bu, panggil saya Bu. Iya, silakan duduk Adit. Adit, Ibu perhatikan kamu sering terlambat datang ke sekolah. Menurut kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah lebih dari 5 kali Bu. Sering terlambat itu merupakan satu kesalahan kan? Iya Bu. Baik Adit, berbuat kesalahan itu kan manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana? Setuju kan Adit? Setuju Bu. Adit, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Adit sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang sebelum bermain game di hati Bu. Jadi sering kesiangan bangun. Kamu kan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Tahu Bu. Menurut Adit, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Menurut Adit, disiplin penting atau tidak? Penting Bu, karena dapat menunjukkan saya datang tepat waktu di sekolah dan saya bisa menghargai waktu. Benar Adit, menghargai waktu sangat penting karena dapat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat mengukur rasa kepedulian serta kita dapat belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya Bu, saya mohon maaf karena sudah sering datang terlambat. Baik Adit, kamu sudah bersikap sangat baik, mau meminta maaf. Menurut Adit, apa yang akan dilakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan mengurangi bermain game dan berusaha untuk bangun lebih awal agar tidak terlambat datang sekolah. Baik Adit, kamu sudah tahu solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya nak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ditya Bako dari kelas 11 IPA 2. Pada awalnya saya berpikir Ibu Hasbunul Lubis akan memarahi saya karena terlambat masuk ke kelas. Namun ternyata Ibu Hasbunul Lubis memberi saya bimbingan dan nasihat agar saya berbuat lebih baik lagi. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya Ibu Hasbunul Lubis. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam mengontrol saat pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabtu SPD, Guru DK SMA Negeri Pembelar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, di mana kami sangat tertarik dengan kegiatan seperti
ini, kami mohon doa Bapak Ibu kami yang belum menjadi calon CGP ini semoga di waktu yang lain agar kami juga lulus dan dapat mengikuti seperti Bapak Ibu pada saat ini. Baik, yang refleksi yang ingin saya sampaikan yang pertama, saya menyadari bahwa budaya positif bukan hanya tentang peraturan yang ada di sekolah, tetapi tentang membangun hubungan yang positif dan mendukung di sekolah. Kemudian saya terinspirasi untuk menerapkan konsep budaya positif di kelas saya dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, dan memotivasi bagi siswa-siswa. Kemudian saya juga menyadari bahwa untuk mengubah budaya sekolah yang positif bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Sabtu SPD yang telah merefleksi hasil dari presentasi. Untuk berikutnya, ya, saya rasa hanya sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kami kali ini mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Kami berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Untuk mengakhiri acara kita ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak Ibu. Kreatif dan inovatif, mandiri penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, untuk hari ini kita akan mempelajari yang namanya keyakinan kelas. Nah di sini kalau kamu bertanya apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah inspirasi kamu mengenai apa yang nantinya kamu tuliskan yang kita sepakati bersama untuk memperbaiki metode pelajaran kita. Misal, Ibu kasih contoh keyakinan kelas yang seperti apa? Contohnya disiplin. Dia menggunakan kata universal dan jangan menggunakan kata negatif. Kata negatif itu seperti apa? Misalnya, jangan terlambat ke sekolah. Nah, itu tidak usah kamu tuliskan. Jadi nanti Ibu akan bagikan stick letter namanya atau yang disebut sebagai pocket ya. Di sini masing-masing akan Ibu bagikan satu orang satu ya. Silakan kamu tuliskan sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing, apa yang menurut kamu layak untuk dituliskan. Ini bisa kamu tuliskan. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, berarti ini akan Ibu bagikan satu orang satu. Setelah selesai nanti kita membagikan ini, kita akan mengumpulkannya, menempelkannya di papan tulis. Ya, masing-masing bergerak bergantian, jangan keseluruhannya. Tempelkan masing-masing, cukup Ibu ingatkan sekali lagi, cukup hanya menuliskan satu keyakinan saja. Tempel, kita tempel, nanti baru kita ambil, tidak usah banyak keyakinan. Yang mana menurut kita sepakati, keyakinan kelas yang apa yang memang bisa kita laksanakan di kelas kita, kelas 11 IPA 2. Paham? Paham, Bu. Dan ini akan saya bagikan satu persatu. Silakan langsung ditulis keyakinannya apa, bisa dengan kalimat yang sesuai dengan hati kita masing-masing. Silakan tulis, Mbak, yang sudah Ibu bagikan.
kalimatnya? Kalau sama Kalau sama, iya. Apa boleh buat? Artinya kamu tidak memiliki keyakinan. Ada tempelnya apa? Harus nggak ada, Bu. Ada tempelnya. Kalau tempelnya apa? Ada tempelannya apa? Ya. Tentram boleh. Ya silakan abang diisi. Oke, silakan ibu kasih waktu sekitar 2 menit ya untuk menuliskan masing-masingnya nak. Masing-masing silakan nak. Pal. Ya, apakah sudah selesai Kak Ibu? Ya. Ya, bisa dimulai dari Asmi. Asmi silakan ditempelkan. Diurutkan ya nak, diurutkan kalau Asmi sudah ada. Ah ya, ini sampai. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Oleh Nadia, oleh Nur Hasanah, betul? Ya, tidak usah pakai nama nak, tidak usah. Silakan. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Lanjut. Oke. Dulu ya. Oke, silakan nak. Terus ya. Baik, orang Ibu, ini
waktu ke sekolah, tepat waktu dan aktif di kelas, rajin, kerapian mengerjakan. Rapi ini sudah ada, kemudian kerapian juga sudah ada. Yang sama kita ambil ya. Ya, Bu. Yang kita sepakati yang tidak sama dia. Ya, ini sama, betul. Ini juga sama. Lalu ini sama. Iya, ini 1, 2, 3. Betul sekali, sangat pintar anak-anak Ibu. Iya, di sini. Oke, kita sudah dapat. Di sini cocok. Oke. Kemudian, nah, di sini dia. Nyaman, tertib sama ya Nak, pengertiannya. Tentram, teratur, tertib, adab, kebersihan, rapi. Ya, kita bacakan ini beberapa keyakinan yang nanti kita buat kesepakatannya. Yang pertama Ibu bacakan adalah tentram. Yang kedua teratur, jadi kita tidak usah tukar-tukar bangku artinya. Lalu adalah tertib, jadi di kelas kita masing-masing menjaga ketertiban kita dan keaktifan kita. Selanjutnya ini bagus sekali menurut saya, ada yang menuliskan tentang adab. Jadi adabnya sopan, santun, sapa, salam. Nah itu memang sudah kamu pernah terapkan. Lalu ada kebersihan. Kebersihan ini adalah kekompakan kita bagaimana menjaga kelas kita tetap dalam keadaan kondisi bersih. Lalu di sini rapi, bukan rapi hanya pada perangkat meja tulisnya, tetapi juga rapi dengan cara pakaiannya. Lalu ada ramah, ramah di sini saling bertegur sapa, tidak ada yang tidak berteman, ya kan? Lalu yang terakhir tepat waktu dan aktif di kelas, bagus sekali. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bagaimana? Sah? Sah. Selanjutnya, di sini Ibu menyediakan yang namanya penanda tanganan keyakinan yang sudah kita tuliskan. Jadi nanti masing-masing ke depan buat nama tanda tangan, nama tanda tangan masing-masing. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Ya silakan Asmidar terlebih dahulu untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nama kelas. Tanda tangan. Oke. Dan lagi? Ya, silakan lanjutkan. Ya, selanjutnya Ijen.
Oke, Amanda. Oke, Ari. Oke, selanjutnya Jirna, Ander. Jadi gini. Oke, Jirna. Selanjutnya Rahira. Adi. Kevin. Lalu yang kayak yang terakhir berdua. Kayak dengan inovasi, mandiri penuh harapan, guru penggerak hebat, kolaborasi selalu kuat, hanya asyik menyenangkan. Angkatan 11 luar biasa. Kota Sudut salam tersenyum, calon guru siap mengajar, dengan semangat tak terbendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidar, kelas 2 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matahari Ramadan dari kelas 2 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Tiabalko dari 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurul Hafizah. Saya kelas 11 IPA 2. Senang sekali, sangat penting. Senang, sangat penting. seru sekali.
membuat kita menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar membuat kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.